Kisah kita kali ini datang dari seseorang yang kita sebut aja namanya Mbak Lastri. Lastri bilang, belum lama ini ia menyaksikan kejadian yang di luar nalar. Bahkan sampai sekarang Lastri pun masih takut akan hal tersebut. Lastri dan keluarganya masih nggak paham kenapa bisa ada hal semacam ini. Tapi, percaya nggak percaya, semua ini berawal dari sebuah jaket kulit. Jadi guys, ceritanya Lastri ini mempunyai seorang adik yang kita sebut aja namanya itu Andri. Setelah lulus dari sekolah, Andri ini sempat bekerja di sebuah cabang salah satu laundry terbesar nasional di daerah mereka. Dan FYI, Andri ini bertugas di bagian ngecek data-data laundryan gitu guys. Dia meriksa mana aja barang yang udah diambil sama yang belum. Oh iya, sebenarnya Andri ini tuh punya masa lalu yang lumayan kelam guys, karena ia sering kali dibully sama teman-temannya karena penampilan fisiknya. Bahkan ya, sampai sekarang pun Andri tuh masih sering dihindarin sama rekan-rekan kerjanya gitu. Udah tuh kan, waktu pun berlalu hingga beberapa bulan kemudian, dan tibalah suatu hari, pas Andri ini lagi ngecek-ngecekin barang laundryan, mata Andri itu tertuju pada sebuah jaket kulit yang menggantung di sana. Andri pun bilang, wah apaan nih, kok wanginya enak banget. Kata Andri wanginya tuh beda gitu loh guys dari barang yang lain. Padahal kan barang di laundry itu emang pada wangi-wangi tuh, tapi jaket ini tuh beda, kayak punya aroma tersendiri gitu loh. Karena dia penasaran, diambilnya lah itu jaket. Dan pas dia megang jaket itu, Andri tuh dibikin kaget sekaligus kagum sama jaket tersebut. Karena selama dia kerja di tempat laundry itu, dia belum pernah lihat barang sebagus itu. Masya Allah, bagus banget. Berapa juta nih? Dan setelah itu, Andri pun nyoba buat pakai jaket tersebut. Dan setelah dia memakainya, dia tuh ngerasa ada yang aneh. Tapi Andri ngerasa pas dan nyaman banget pas pakai jaket itu guys. Di sana Andri mikir, kapan bisa beli jaket kayak gini? Sambil ngebalikin lagi jaket itu ke gantungan. Nah, keesokan harinya dan seterusnya, Andri itu jadi gak bisa berhenti kepikiran soal jaket itu. Tiap hari dia lewat, pasti selalu Andri liatin. Waktu pun terus berjalan hingga 3 bulan kemudian sejak Andri mencoba jaket tersebut. Ternyata, jaket itu tuh belum ada yang ngambil guys. Andri yang emang udah kepengen banget sama jaket tersebut, akhirnya pun melakukan sesuatu kejahatan. Dia kan bisa ngedata tuh barang mana aja yang udah diambil sama yang belum. Nah, Andri pun mengubah data laundryan jaket itu yang tadinya belum diambil, diganti jadi sudah diambil. Andri pun bergegas lah itu membawa jaket tersebut ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, dah lah itu Andri gantungin jaket tadi di kamarnya. Nah, berhubung waktu itu tuh lagi bulan puasa ya, tiba-tiba si Lastri, kakaknya tadi, masuk ke kamar Andri buat nanya, "Dek, kamu mau buka puasa pakai apa?" "Oh, aku habis ini ada bukber reuni SMA mbak," kata si Andri. Nah, terus mata Lastri ini tertuju sama jaket kulit yang digantung itu. Terus dia nanya gini ke Andri, itu jaket dari mana?" Dijawablah sama si Andri ini, "Oh, itu laundryan yang gak diambil mbak." "Oh alah, merek apaan sih?" "Gak tahu mbak, kayaknya bikin sendiri deh." Lastri bilang bentuknya itu emang biasa aja, tapi auranya itu mempesona banget gitu loh guys. Bikin siapapun yang lihat itu tuh bakal kayak pengen ngemiliki jaket tersebut. Dan bahan jaket itu kayak kulit sapi atau kambing gitu, tapi jauh lebih tipis dan halus serta kuat banget. Udah tuh, akhirnya Andri pun bergegas pergi reuni bukber SMA-nya. Dan tidak lupa, Andri memakai jaketnya tersebut untuk pertama kalinya. Seperti yang kita tahu kan, Andri dulu tuh sering banget dibully sama teman-teman SMA-nya. Nah, akan tetapi guys, pas datang ke acara itu, teman-temannya Andri tuh pada kagum banget sama penampilan Andri yang sekarang. "Hah, Andri? Andri Prasetyo? Andri yang wibu jerawatan itu? Kok berubah banget kamu sekarang, Andri? Kayaknya ada yang beda deh. Kamu ngoplas ya, Andri?" Bla bla bla, banyak lah gitu guys yang gak percaya kan. Dan salah satu yang datang ke acara tersebut ada seorang wanita cantik yang dimana dia adalah seorang yang disukai oleh Andri saat sekolah dulu. Kita sebut aja nama cewek ini tuh Ica. Dan anehnya, Ica yang dulu gak pernah ngegubris Andri,
karena Ica dulu tuh cewek terpopuler di sekolahnya. Akan tetapi, pas Andri baru aja sampai, Ica juga langsung nyapa dia sambil senyum menghampiri Andri. Andri, apa kabar? Andri pun kaget lah, dia mikir, hah, kok bisa ya? Dan mereka pun asik ngobrol. Dan sepulangnya Andri ke rumah, dia dapet tuh guys nomor WhatsAppnya si Ica. Di sana Andri mikir, wah, ini pasti beruntung karena jaket ini nih. Dan di sana ya, Andri tuh garuk lehernya dan udah kelihatan semacam luka gitu di leher Andri. Tapi lukanya tuh aneh. Singkat cerita, selang beberapa minggu aja Andri tuh mulai populer di kalangan temen-temennya. Semua orang bilang kalau aura Andri tuh makin hari makin baik guys, dan makin menarik gitu loh. Dan orang yang liatnya itu kayak kagum gitu guys. Dan gak hanya itu aja, Andri pun akhirnya jadian juga tuh sama Ica. Dan pas mereka lagi ngedate, Ica tuh ngeliat ada luka di tangan Andri. Dia pun bilang gini, loh Andri, itu tanganmu kenapa? Gatel-gatel ya? Coba cek ke dokter deh. Andri pun menuruti saran dari Ica, dia pun pergi ke dokter. Oh iya, FYI, Andri ini gak pernah ngelepas jaketnya itu ya guys. Kemanapun dia pergi, pasti selalu dia pakai jaket itu. Karena dia mikir jaket itu tuh membawa keberuntungan banget bagi dia. Sesampainya ke dokter, dokter bilang gini ke Andri, wah, ini aneh banget mas, belum pernah saya lihat yang semacam ini. Coba jaketnya dilepas dulu, biar saya bisa lihat lebih jelas. Nah, setelah dokter ini memberi resep obat, tiba-tiba aja dokter itu tuh bilang gini ke Andri, oh iya mas, ngomong-ngomong, jaketnya bagus banget. Mas beli di mana? Boleh lihat jaketnya bentar nggak? Dengar itu, entah kenapa Andri tuh jadi ketakutan banget. Dia nggak rela kalau jaket itu tuh disentuh sama orang lain. Dia pun langsung lari sambil teriak kayak gini, maaf, nggak dok, jaket ini punya saya, pokoknya punya saya. Gitu kata Andri guys. Nah, suatu hari, Lastri, Andri beserta keluarganya lagi makan malam bareng tuh. Terus, bapak bilang gini, jaket dari mana sih? Kok dipakai terus? Dijawab sama Lastri. Kata Andri, laundryan yang gak diambil, pak. Ibunya pun ikut nyeletuk. Diganti atau dicuci lah, nak, biar gak kotor. Gak apa-apa kok, bu, jaketnya masih bersih, terus wangi juga. Tapi emang ya guys, selama Andri punya jaket itu, gak pernah sama sekali dia tuh ngecucinya, karena emang selalu dia pakai. Tapi anehnya, jaket itu tuh gak kotor ataupun bau sama sekali. Popularitas Andri pun semakin menaik, dan bahkan sejak saat itu, Andri naik jabatan jadi manajer cabang di tempat ia bekerja. Kata Lastri, dia juga ngaku sih, kalau Andri emang jauh lebih menarik setelah pakai jaket itu. Wajahnya jadi bersih, dan tubuhnya tuh jadi lebih ramping. Namun di sana Lastri dan keluarganya tuh udah mulai curiga guys, karena mereka ngelihat ruam luka di tubuh Andri yang semakin kelihatan. Dan tibalah pada suatu malam, saat Lastri lagi ngerjain tugas kuliahnya di kamar, tiba-tiba aja terdengar suara teriakan Andri dari kamarnya. Lastri beserta ibu dan ayahnya pun sontak langsung menghampiri kamar Andri sambil ngetok-ngetok. Andri, kamu kenapa nak? Kata ibunya. Dan alangkah kagetnya mereka pas Andri ngebukain pintu. Dia ngelepasin jaketnya sambil nunjukin ruam luka yang banyak banget, serta ngeluarin bau busuk memenuhi tubuh Andri. Kulit Andri tuh udah kayak nyatu gitu loh guys sama jaket itu. Lastri dan keluarganya yang lihat itu pun kaget histeris sambil teriak, Andri, sini ibu bantu lepas. Ini pasti karena jaket itu, kata ibunya. Tapi Andri tuh masih aja ngeyel. Dia tetap kekeh mempertahankan jaket tersebut. Oh, aku nggak apa-apa kok bu. Jangan ambil jaketku. Ibunya pun marah dan langsung narik paksa jaket itu. Lepas Andri. Akhirnya jaket itu pun terlepas. Namun Andri berubah jadi sangat lemah. Ayahnya pun langsung menyuruh Lastri untuk ngebakar jaket itu. Lastri, bakar jaketnya. Lastri pun langsung bergegas keluar buat ngebakar jaket itu. Dan kata Lastri, pada saat dia megang jaket itu, Lastri aja hampir tergoda buat pakai jaket tersebut. Akhirnya Andri pun dibawa ke rumah sakit. Namun dokter di sana tuh kebingungan karena mereka belum pernah ngelihat penyakit semacam ini sebelumnya. Dan pas lagi terbaring di sana, Andri tiba-tiba aja ngomong kayak gini sambil nunjuk ke arah depan. Mbak, jaketnya mbak, jaketku.
aku mau jaketku. Sontak Lastri pun langsung noleh lah itu ke arah yang ditunjuk Andri. Dan bener aja, di sana Lastri ngeliat jaket yang seharusnya udah dia bakar kemarin tiba-tiba menggantung lagi di kursi ruangan itu. Dan kondisinya itu masih bagus, gak ada kerusakan sama sekali guys. Enggak mungkin. Sini biar bapak aja yang buang. Lastri, kamu temenin adik kamu sama ibu kamu aja. Bapak langsung berlari keluar dan mereka gak tahu kemana bapak membuang jaket tersebut. Lastri takut banget kalau terjadi sesuatu sama bapaknya. Tapi alhamdulillahnya gak beberapa lama kemudian bapak kembali. Tapi gak lama setelah itu terdengar lagi suara teriakan Andri. Dan di sana mereka ngeliat bahwa luka ruam yang berbentuk buih itu telah menggerogoti tubuhnya Andri, sehingga tubuhnya Andri pun tinggal setengah. Dan Andri pun meninggal pada saat itu juga. Mereka segera mungkin memakamkan Andri karena kedaruratan kondisinya. Tetangga dan kerabat mereka nggak ada yang percaya sama cerita tersebut. Dan tentunya kejadian itu membuat keluarga Lastri sangat terpukul. Ibu bermimpi buruk setiap malam. Bapak nggak pernah cerita di mana dia membawa jaketnya. Namun saat bapak sedang berdoa, Lastri mendengar bapak meminta ampun dan menyalahkan diri sendiri karena telah mencelakai banyak orang. Lastri masih nggak paham kenapa bapak berdoa seperti itu. Tapi ya guys, bisa jadi aja bapak tuh bukan ngebuang jaket itu, tapi dia tuh kayak ngasih ke orang lain gitu. Jadi kutukan itu bisa lepas dari Andri. Dan itulah pada akhirnya Andri bisa meninggal dunia, tapi kutukannya pindah ke orang lain. Oke guys, itu dia buat PHS kita pada kali ini. Thanks for watching and don't forget to like, comment, subscribe, and see you on my next video. Assalamualaikum, bye.